Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita membahas terkait bukti beriman, salah satunya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan serta menutupi aib orang lain. Tujuan pembelajaran terdiri dari menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Yang kedua, mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah sebagian dari ajaran agama. Selanjutnya, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan terakhir menutupi aib orang lain. Pembahasan materi tentang bukti beriman seseorang terdiri dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang pertama, memenuhi janji. Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, ataupun akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Jenis-jenis janji. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi ataupun tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga ataupun pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Manfaat memenuhi janji. Yang pertama, mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Terdiri di dalam Quran surat Al-Imran ayat 76. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan.
Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak Muslim atau non-Muslim. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 40 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 12. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka ataupun menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rejeki, harta, keluarga, maupun yang lain. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Perwujudan syukur. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur. Misalnya, banyak-banyak mengucapkan hamdalah, kemudian nikmat tersebut diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yakni ilmu, hal ataupun keadaan, dan amal maupun perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Selanjutnya, amal perbuatan sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Keuntungan orang yang bersyukur. 1. Jauh lebih produktif. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Dan yang ketiga, manfaat kembali ke diri sendiri. Yang ketiga, memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaiknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau jika tidak mampu maka diamlah. Selanjutnya, fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, terdiri dari fitnah, ghibah, maupun buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Fitnah. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa dari akhirat. Sedangkan fitnah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Ghibah dan buhtan. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir
sesuatu yang tidak disenanginya jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut, tidak disandang oleh orang yang bersangkutan. Itulah yang dinamakan dengan buhtan ataupun bohong besar. Di dalam hadis rawahul Muslim ataupun hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala jikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahata. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah atau membicarakan aib orang lain. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan ataupun kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan lupa berbicara yang berlebihan. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Jangan berbicara dusta atau palsu. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing, bahkan ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan berkata kasar, jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Dan selanjutnya, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Ada di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Yang keempat, menutupi aib orang lain. Aib adalah cela, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan yaitu arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun jika mengetahui aib, maka hendaklah menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke halayak ramai. Tidak ada satupun manusia yang ingin aib dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Selanjutnya, macam-macam aib. Yang pertama, aib johir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Selanjutnya, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meskipun sudah diperhatikan betul-betul. Selanjutnya, aib dan medsos. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Saat ini, orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Jika itu benar, share. Sebaliknya, jika tidak benar,
maka jangan di-share. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man satara ala muslim satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.